Kalau bicara mengenai brand valuation atau dalam bahasa Indonesia disebut juga penilaian merek atau transaksi merek, ini belum ada yang baku, dirasa masih asing atau lekat oleh sebagian kita. Nah, belajar dari kisah-kisah sukses merek-merek yang ada, pencapaian mereka dapat terlihat karena ada upaya untuk melakukan penilaian atas aset kasat mata dan tidak kasat mata yang dimiliki oleh mereka. Melanjutkan topik sebelumnya, kita akan membahas kembali ya mengenai brand valuation agar kita bisa mengenal lebih jauh apa tujuan dan manfaatnya bagi para pemilik kepentingan. Dan seperti biasa, sore hari ini saya ditemani Bapak Sakti Maki dari Maki Maki Branding Consultant. Pak Sakti, selamat sore. Selamat sore Mas Anto. Kita ketemu lagi sore hari ini dengan karena kalau bicara mengenai brand sini. valuation itu, waduh, nggak habis-habis ya kita ngomonginnya ya. Ya, topiknya sangat penting, tapi juga sangat lebar. Betul. Jadi kalau kita tidak coba istilahnya kita sentuh-sentuh gitu ya, tempat-tempat yang paling tidak umum dulu, baru nanti pelan-pelan kita bisa masuk ke dalam ya dengan lebih mendalam. Jadi memang di diskusi kita minggu lalu kita banyak bercerita atau ngobrol tentang sejarah ya. Kenapa sih mesti ada brand valuation? Apa bedanya dengan business valuation? Kemudian kita juga bicara kepentingan umum sampai perlu mentingin mikirin brand valuation, kapan digunainnya, bagaimana cara lihatnya, dan tentu masih banyak topik-topik lain. Tapi pada hari ini mungkin kita akan mendalami lebih spesifik, lebih kepada misalnya tujuan ya dari brand valuation. Memang secara umum kita tahu kita menghitung value dari sebuah brand, tapi kan tidak hanya bisa dilihat dari sana, kita juga harus lihat dimensi misalnya. Kapan kita harus hitung, kemudian bagaimana menggunakannya dalam konteks bisnis sehari-hari. Oleh karena itu kita sekali lagi mendapat satu kehormatan, ditemani oleh pakar dari brand valuation. Selamat malam Pak Edi Regar. Malam, terima kasih datang Selamat lagi ke acara kita. Ini ilmu beliau ini kalau nggak kita kita ambil gitu ya, kita ambil intisarinya, mungkin kita juga nggak bisa nggak bisa tahu banyak. Jadi sekali lagi kita beruntung beliau datang dan kami banyak pertanyaan. Dan mungkin kalau boleh saya mau mulai dulu dengan menyambung pembicaraan kita minggu lalu, terutama yang berhubungan dengan pemikiran bahwa elemen yang memberi influence kepada brand valuation itu kan ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Betul. Mungkin Pak Edi bisa menjelaskan pada umumnya elemen-elemen apa saja yang dianggap lebih penting dibanding yang lain. Tentu kalau kita bicara elemen internal Pak, pasti ada banyak. Misalnya ada 10. Mungkin Bapak bisa menggambarkan sedikit misalnya top 3 atau misalnya top 5 dari masing-masing elemen itu yang secara signifikan memberi satu influence kepada perhitungan dari brand valuation itu sendiri, Pak. Baik. Gimana Pak ceritanya nih? Begini, jadi kita mulai kepada tujuan dilakukannya evaluasi. Nah, tujuan itu sebetulnya ada dua, ya. Tujuan karena yang sifatnya mungkin saya menggunakan istilah negatif gitu ya, karena misalnya, ini kepepet, anak muda bilang BU, gitu ya. Sehingga ini kelihatannya, wah ini sudah waktunya merek ini atau sebagian dari aset perusahaan ingin di Lego gitu loh, bahasa anak mudanya Lego, tapi mungkin bahasa kita di likuidasi gitu ya. Itu berbeda sekali kalau kita bilang, kita mau ingin bergabung dengan orang lain untuk memperoleh satu sinergi yang lebih optimal. Nah, itu tujuannya, karena tujuannya berbeda, kemudian tadi itu faktor-faktor dimensinya menjadi berbeda. Nah, sehingga ada dua hal. Yang satu dikatakan kita memulai valuasi itu karena ada atas dasar satu nilai yang kita sebut liquidation value. Yang satu lagi adalah yang going concern value. Nah, liquidation value itu hubungannya dengan bankruptcy, hubungannya
dengan B butuh uang. Sementara kalau yang di going concern value itu hubungannya dengan tax planning, kemudian internal asset allocation, kemudian termasuk tadi merger and acquisition, tapi sifatnya yang positif deh. Positif. Kalau kita sudah tahu kebutuhannya untuk apa, itu nanti perhitungannya itu jalurnya juga berbeda. Misalnya contoh, kita bicara dari segi keuangan, kita bicara dari segi legal, ya, kita bicara dari segi market, ya. Kita bicara dari segi tadi legal, kemudian financial, kemudian market, kemudian ada beberapa hal, tapi yang terbesar itulah. Itu punya metode-metode yang berbeda untuk tujuan yang tadi kita bilang, tujuan yang negatif dengan tujuan yang positif. Jadi itu cabangnya itu sangat jelas. Gitu loh, Pak. Mungkin menyambung tadi, Pak. Begitu kita tahu bahwa tujuan akhirnya melakukan ini, misalnya katakanlah ongoing concern untuk memanage bisnis dengan baik, melihat nilai optimal dan lain-lain. Apakah ada faktor-faktor, Pak, yang mempengaruhi dia secara lebih spesifik dibanding yang lain? Misalnya, kalau kita bicara ongoing concern itu kan misalnya membaca kondisi pasar misalnya. Apakah ada pemain lain yang akan mengganggu potensi pemaksimalan brand value dari brand tersebut? Kalau tadinya dia pemain sendiri, dia punya value yang besar karena nggak ada pilihan kan, Pak. Orang lain pasti beli brand dia. Berarti value dia naik ya. Tapi begitu ada tekanan misalnya dari kompetisi makin banyak, pemain luar mungkin masuk, sehingga menekan, mengganggu tidak hanya dari market share, tapi pada akhirnya nanti juga mengganggu porsi dari brand value atau kontribusi dari brand value kepada bisnis. Nah, selain yang tadi saya sebutkan ini, Pak, apakah ada faktor-faktor lain yang secara signifikan bisa mengganggu? Mengganggu di sini maksudnya tidak harus negatif, tapi bisa juga positif. Artinya ada suatu kondisi yang menyebabkan, gara-gara itu brand value-nya mungkin bisa lebih tinggi misalnya. Apakah ada, Pak, seperti itu? Iya, sebetulnya gini, Pak Sakti, Mas Santo, itu balik lagi kepada teori bisnis yang umum. Jadi kalau kita bicara bisnis, selalu kita bicara tentang ada cuan nggak, ada untung nggak, kemudian bisnis ini tumbuh nggak, kemudian nilainya bagaimana, makin baik atau makin kecil. Nah, itu semua itu sebetulnya yang driving perhitungan dari valuasi. Karena brand valuation itu sendiri adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana brand itu driving financial performance, generate cash flow, dan gearing future income. Jadi itu sangat financial sebetulnya, sangat financial. Drivernya sebetulnya dari financial. Tapi kemudian ada balancing dari segi non financial, yaitu tadi segi market, dari segi eksternal, hal-hal yang itu. Jadi betul-betul bukan hanya keuangan sih, karena itu yang menyebabkan brand valuation itu bukan sangat berbeda dengan halnya business valuation atau corporate valuation. Karena kontributor di dalamnya itu tidak melulu hanya dari financialnya, betul, tapi juga dari non-financial. Betul. Apalagi kalau kita melihat ada perusahaan yang katakanlah nggak bisa berkembang lagi ya, katakanlah oleh pemilik lamanya, kemudian hendak dijual ke pemilik baru. Tentunya pemilik baru juga nggak cuma melihat semata-mata dari financial keuangan perusahaan, aset, kemudian sumber daya manusia juga diperhitungkan di sana ya, Pak Edi ya. Betul. Jadi memang ada sedikit perbedaan. Kalau kita bicara hanya purely financial, itu ngitungnya itu ke belakang. Jadi past performance. Today and yesterday. Today and yesterday gitu. Ya, jadi dulu kita bisnisnya 100 juta, sekarang 150 juta, kemudian 200 juta, kemudian segala macam. Jadi linear aja gitu ya. Tapi kalau kita bicara ngomong brand valuation, kita menghitung itu future value. Potensinya bisa berapa? Potensinya bisa seperti apa? Apakah potensinya itu berjalan sesuai dengan setara dengan deret hitung atau deret ukur?
Nah, I see. itu Ini yang menarik membuat nih. Dari brand itu valuation model ini ukur. menjadi apa namanya debatable apa Iya. segala macam antara yang mau beli maupun yang mau jual itu selalu karena mereka berbeda standar karena faktor hitung feeling saya nilai company ini berdasarkan merek ini bisa 100 kali. Iya. Nggak bisa kalau lihat dari sejarahnya paling-paling 20 kali atau ya. 5 kali. Nah, itu yang kemudian jadi multiplier masalah. efeknya Ya, juga multiplier effect. dipengaruhi oleh Ya. kondisi tadi Pak ya. Itu yang saya cerita kalau business valuation itu sedikit lebih mudah karena dia ngitung prediksi ke depan itu berdasarkan History. past performance history. Iya. Tapi begitu kita ngomong brand valuation, nah itu bicaranya adalah berapa potensi tadi itu. Ya, potensi ke depannya tadi ya. Full potensial Full yang ya. harus di maximize full potensialnya jadi muncul di situ. realize Oke. itu.